Oke, halo semua. Mungkin aku tunggu eh, 3 menit lagi ya. Nanti 12.45 aku mulai. Atau ini udah join semua ya? Oke, 12.45 deh aku mulai. Oke, kayaknya udah semua sih. Jadi aku bakal mulai aja sekarang. Jadi aku izin share screen dulu ya. Oke, jadi mungkin awal-awalnya aku bakal ngejelasin dulu mengenai basic-basic dari desain grafis. Jadi mungkin ini aku cepat aja, soalnya kan habis ini kalian bakal langsung diajarin cara pakai Canva-nya. Tapi aku mau ngajarin ini karena ini menurutku step yang paling penting dalam desain. Jadi kayak kalian itu bisa punya bayangan sebelum kalian desain itu kalian mau bikin karya kayak apa, kayak gitu. Jadi aku jelasin mungkin sekitar 10 menit aja, atau kurang bahkan. Jadi ini aku udah, kelihatan kan ya PPT-nya ya? Itu Oke, lihat jadi Kak. aku mulai aja di sini. Jadi pertama-tama itu ada visual teori. Jadi di sini itu ada perspektif. Jadi kalian itu boleh, ini sebenarnya nggak salah sih menurut aku, yang kanan. Karena menurutku yang pentingnya itu adalah kalian itu harus sudah nentuin kalian mau perspektifnya kayak gimana. Kalau kalian mau bikin desain 3D, kayak maksudnya perspektifnya masuk ke dalam kayak gini, kalian harus konsisten kayak gini juga. Kalau misalnya kalian mau bikin 2 dimensi, ya kalian bikin 2 dimensi terus kayak gitu. Terus yang kedua di sini ada size and scale. Jadi di sini itu biar nggak monoton ya intinya. Jadi kalian kalau bikin begini kan monoton. Tapi ada juga saat-saat di mana kalian boleh bikin kayak gini, kayak gitu. Terus yang ketiga, color and contrast. Jadi kontras itu penting ya di sini pada intinya. Soalnya kalau misalnya kalian mau menekankan sesuatu nih, misalnya ada foto pembicara atau ada tanggal gitu, kalian usahain hal tersebut atau info tersebut yang kalian mau tonjolin itu kalian pakai kontras. Jadi kontras ini nggak selalu pakai warna, bisa juga pakai ukuran font yang kalian besarin, atau kalian juga bisa pakai di bold gitu tulisannya, itu juga bisa. Lalu yang keempat ini ada proximity. Intinya di sini itu kalau misalnya kalian itu punya info yang satu grup kayak satu bidang, contohnya itu kalian mau bikin webinar, kan ada tanggal, lalu ada waktu, terus ada lokasinya di Zoom gitu misalnya. Itu kan kayak info mengenai saat-saat penyelenggaraannya. Jadi maksudnya info yang satu kelompok gitu, kalian harus usahain jaraknya itu dekat, jangan kayak gini ya. Maksudnya kalian tulis via Zoom di sini, terus tanggalnya di sini gitu kan, pembacanya itu nanti nggak enak bacanya, kayak gitu. Terus yang kelima ini ada spacing. Jadi spacing yang kayak gini itu penting ya. Jadi kalian tuh tidak harus selalu gunain satu objek ini full. Jadi kalian bisa potong, tabrakin aja keluar gitu. Nanti kan pas di Canva bakal diajarin cara bikinnya. Jadi ini lingkarannya itu sebenarnya masih ada di sini. Tapi kalian nggak usah peduliin karena workspace kalian itu di sini. Jadi nanti begitu kalian save, yang akan terdownload itu cuman yang dalam kotak ini doang, kayak gitu. Terus yang keenam ini ada rule of thirds. Ini sama kayak
Nah, di bidang fotografi, kalau kalian yang suka fotografi pasti udah tahu di mana titik fokus atau benda yang akan difokuskan harus berada di titik-titik perpotongan antara garis ini. Kayak gitu. Terus ada alignment, ini juga sama kayak yang tadi sebenarnya. Ini tuh untuk memudahkan si pembaca itu membaca karya kalian. Jadi ini tuh alignment itu berhubungan sama yang proximity tadi. Kalau info-info yang kalian anggap penting, kalian posisiin di tengah atau kalian besarin fontnya kayak gini. Terus ada ilmu tipografi juga di sini. Tipografi itu penting karena di sini itu kalian harus tahu dulu jenis-jenis fontnya itu ada apa aja. Jadi dalam dunia desain itu biasanya ada 5 jenis font utama kayak gini, di mana ini fungsinya itu beda-beda. Kalau kalian bikin artikel atau bikin infografis atau kalian bikin poster publik gitu yang banyak tulisannya, kalian jangan sekali-sekali pakai yang script. Soalnya orang itu bakal pusing atau bakal capek matanya kalau ngebaca tulisan script ini yang penuh kayak gitu ya. Kalau tulisan script ini biasanya digunain di judul doang kayak gitu. Lalu isinya nanti kalian bisa ganti pakai sans serif atau pakai yang serif. Nah, ini ada banyak website yang kalian bisa pakai buat penggunaan fontnya ini. Jadi di website-website ini kalian bisa udah dikasih rekomendasi font apa yang bisa digabungin kayak gini. Jadi buat heading kalian pakai Montserrat, buat subheadingnya kalian pakai Montserrat lagi, dan buat isinya kalian bisa pakai yang lain kayak gitu. Nah ini tuh nanti PPT-nya aku kasih. Jadi kalian bisa langsung pakai aja web-web ini buat memudahkan kerja kalian dalam memilih font. Terus di sini ada warna. Jadi warna itu ada berbagai klasifikasi ya di sini. Jadi ada yang monokrom, ada yang analog, ada yang komplement. Nah, pada intinya kalian tuh semua teori ini tuh muncul dari si roda warna ini. Kayak gitu. Jadi ada yang 3 warna, 4 warna, ada yang split komplement kayak gitu. Dan yang biasanya dipakai di desain grafis itu lebih ke yang ini ya, yang warm, cool, dan shade sama tint. Soalnya ini mempengaruhi aspek psikologis. Kalau kalian misalnya mau bikin acara yang seru-seruan gitu, yang pecah, yang heboh, kalian bisa pakai warna yang merah atau oranye gini. Kalau kalian bikin acara buat acara winter atau liburan atau Natal gitu, kalian bisa pakai yang cool kayak gitu. Nah, ini juga sama ada websitenya. Nanti aku kasih PPT-nya. Jadi kalian bisa tinggal masuk aja ke website ini dan pilihan mereka gitu loh. Jadi ini pakai AI ya, pakai robot. Jadi kalian tinggal klik generate, nanti langsung keluar kayak gitu. Lalu terus ada style. Nah, ini style tuh menurutku paling penting ya, soalnya kalian itu jadi tahu tipe yang kalian mau bikin itu stylenya mau gimana. Contohnya ini adalah tipe Art Deco. Jadi kalau misalnya kalian tahu style-style begini itu kalian bisa lebih, wawasan kalian tuh lebih terbuka gitu. Jadi kalian setiap dikasih tugas atau pengen bikin karya, kalian bisa langsung mikirin, oh aku nanti mau bikin stylenya kayak gini gitu. Nah ini tuh kalian gampang ya, kalian search aja di Google graphic design style trends kayak gitu. Tiap tahun itu ada tren stylenya masing-masing. Nah ini Art Deco kayak gini, kalian pasti pernah lihat yang model-model kayak gini. Terus ini Swiss design, dia itu lebih ke tipe yang klasik kayak gini. Dia 2 dimensi ya. Terus ada tipe flat. Nah ini flat ini adalah 3 dimensi yang dijadikan 2 dimensi. Jadi maksudnya ini kan terlihat kayak 3 dimensi ya, tapi shadow-nya ini adalah dalam dalam bentuk shape ya. Di sini kan bentuknya ini kan sebenarnya adalah uh, persegi panjang ya yang dimiringkan ke sini kayak gitu. Nah, ini kan menimbulkan kesan bahwa ada cahaya datang dari pojok kiri dan bayangannya jatuh ke pojok kanan kayak gitu. Terus ada Memphis Design. Kalau kalian pernah lihat yang model-model zigzag-zigzag abstrak begini itu namanya Memphis. Terus ada yang Vaporwave. Kalian bisa lihat yang model-model begini itu namanya Vaporwave, dan ada banyak desain lainnya yang bisa kalian cari-cari di Google kalau kalian lagi iseng-iseng kayak gitu. Terus kalian juga bisa ngekombinasiin ya. Yang kiri ini ada Vaporwave dicampur sama Memphis, yang kanan ini ada yang 3D dicampur sama Vaporwave kayak gitu ya. Jadi nggak usah terpaku sama satu desain. Nah, pada intinya semuanya ini adalah tentang ide. Jadi aku sama teman-temanku yang di PNP semuanya itu udah pernah ngalamin ya, dimana kita itu sebenarnya bikin
desainnya itu bakal cepet gitu loh. Kita bikin desain pakai Photoshop, pakai Canva itu dalam 1 hari atau 2 hari juga kelar. Cuman masalahnya idenya itu yang lama keluarnya. Nah, di sini aku biasanya pakai website-website ini ya, jadi ada Dribbble sama Pinterest. Nah, Dribbble ini isinya itu memang khusus buat desainer-desainer grafis kayak gitu. Terus kalau kalian butuh foto yang HD, kalian bisa masuk ke unsplash.com. Oke, jadi ini slide terakhir. Aku cuma mau nekenin kalau pre-design proses itu penting ya. Jadi kalian lihat-lihat dulu di website-website tadi, di Google Image, kalian cari-cari dulu inspirasi, terus kalian sketch atau kalian planning, sehingga kalian punya bayangan mau bikin kayak gimana, baru kalian eksekusi. Boleh pakai Canva, pakai Photoshop, pakai apapun itu. Itu. Nah, ini yang terakhir. Kalau kalian seiring kalian nanti udah makin sering desain, jam terbang kalian makin besar gitu, kalian makin punya banyak pengalaman, kalian bisa melewati step yang ini. Sketch and planning ini bisa ada di otak kalian doang. Jadi begitu kalian cari inspirasi, kalian langsung bisa kepikiran aku mau bikin kayak gini. Nah, ini contohnya desainku kemarin yang buat welcoming party. Aku cuma lihat dari 2 gambar ini dan aku gabung jadi desain baru. Oke. Jadi buat pengantarku udah cukup sampai di sini. Jadi habis ini Zidan bakal jelasin mengenai basic-basic tools dari Canva. Oke, Zidan. Oke, aku searching dulu ya. Nah, tadi kan Kak Neo udah jelasin tentang basic-basic dari desain. Nah, di sini aku tuh bakal jelasin tentang basic-basic dari Canva. Nah, mungkin ada yang belum pernah coba sama sekali atau belum tahu apa itu Canva. Nah, Canva ini itu sebenarnya kan aplikasi desain, tapi kita itu bisa buka melalui website. Jadi ini tuh lebih simpel daripada aplikasi yang berat seperti Photoshop atau Adobe Illustrator. Nah, kalian bisa ketik aja canva.com. Nah, untuk memulai desainnya, kalian bisa langsung ke pojok kanan atas untuk buat desainnya. Nah, biasanya sebelum kita mulai untuk buat desain, kita tentuin dulu kita itu mau bikin apa. Page-nya itu mau bikin apa. Misal kita ingin bikin IG story, poster, atau logo, atau dan lain-lain. Nah, enaknya di Canva ini, kita itu bisa ada template-nya sendiri, ada ukuran-ukuran standarnya sendiri untuk misal kita mau bikin apa. Nah, tapi kita juga bisa bikin ukuran yang bebas. Nah, ukuran-ukuran bebas kita bisa masukin untuk ukuran-ukurannya. Nah, di sini tuh ada pixel, milimeter, inci, dan sentimeter. Nah, kalau misal desain kita itu tujuannya untuk dicetak, biasanya aku bakal pakai milimeter atau sentimeter. Tapi kalau misal desainnya ini bakal buat di-upload di Instagram atau di website atau di platform online gitu, aku biasanya pakai untuk yang pixel. Kalau kita udah nentuin dari page yang kita mau, nanti akan muncul kurang lebih layout seperti ini. Nah, di sebelah kiri ini itu ada basic tool-nya. Ada template untuk kita nyari template. Ini kalau secara kasarannya ini mungkin kayak template PowerPoint. Nah, di sini juga ada kolom unggah untuk kita mengunggah gambar, atau misal kita punya PNG terus kita masukin ke desain punya kita. Nah, kalau foto sendiri ini kita bisa langsung cari foto melalui Canva. Mungkin Kak Neo tadi jelasin kita itu bisa cari gambar HD itu di unsplash.com. Nah, di Canva ini juga kalian juga bisa cari foto dari sini. Nah, foto-foto ini tuh biasanya berguna untuk bantu hias dari desain kita, atau juga kita bisa cari background buat desain kita. Nah, selanjutnya ini tuh ada di kolom ini tuh ada elemen. Nah, elemen sendiri ini tuh kasarannya itu kita itu bakal bisa cari gambar-gambar vektor atau PNG buat hias di
desain kita. Nah, tapi di elemen juga ini juga ada alat-alat shape dasar atau tools dasar seperti shape atau bentuk, lines, dan lain-lain yang bakal nanti aku jelasin. Nah, di bawahnya juga kita ada tools namanya text. Nah, text ini untuk sesuai namanya untuk masukin tulisan di desain kita. Nah, di Canva sendiri ini tuh sebenarnya kita juga bisa bikin animasi sederhana. Nah, kita bisa masukin audio dan juga video. Tapi mungkin nanti aku bakal jelasin lebih ke arah yang tentang desain grafis. Nah, sebelum kita lanjut, nah di sini tuh kita ada tombol untuk zoom in dan zoom out. Ya, ini zoom in dan zoom out ini seperti kita zoom in dan zoom out yang ada di PowerPoint. Di sini juga ada kolom untuk slideshow. Nah, mungkin aku bakal next. Nah, kalau kita misal tadi pilih template untuk poster, pilih page untuk poster, template yang bakal muncul tentang poster, layout tentang poster. Misal kita tadi pilih page buat kiriman Instagram, kita nanti bakalan muncul template buat kiriman Instagram. Nah, ini tuh bakalan berguna banget bagi kita yang masih baru mulai untuk desain. Nah, di sini itu kita bisa ganti-ganti dari teksnya, ganti-ganti dari gambar-gambarnya, ganti-ganti dari warnanya, dan juga kita bisa gabungin antara dua desain jadi satu, dua template jadi satu. Seperti kata Kak Nyu tadi kan ada gabungan dari dua desain jadi satu. Nah, kalau kita baru mulai, kita juga bisa coba dari dua template, kita gabungin jadi satu, kita mainin warnanya, kita mainin dari gambar-gambarnya. Nah, selanjutnya ini tuh ada elemen. Nah, elemen di sini tuh seperti yang aku jelasin tadi, itu bakalan muncul gambar-gambar PNG. Misal kita ketik kucing, nanti akan bakal muncul gambar-gambar kucing. Nah, di sini tuh ada beberapa gambar yang free dan juga beberapa gambar yang premium. Nah, kalau misal akun kita free tapi kita paksain pakai gambar yang premium, kita itu bakal nanti di gambarnya itu bakal ada tulisan watermark Canva. Nah, elemen sendiri ini tuh sebenarnya ada bagian yang dari yang pertama itu ada garis untuk bikin line, bentuk, dan juga bingkai. Nah, ketiga ini itu kebanyakan itu free. Jadi untuk yang baru awal coba itu bisa banget buat bikin desain dari basic-basic ini. Nah, selama aku pakai Canva, menurutku beberapa keyword elemen yang penting itu gradient, irregular shape, dan juga tekstur. Gradient ini kita bisa bikin permainan warna, misal kombinasi warna merah dan biru. Nanti bakal aku contohin untuk gradient, irregular shape, dan tekstur. Seperti Kak Nio bilang tadi, kita kan sebelum desain kita sebenarnya harus tentuin warna apa yang bakal kita mau. Nah, di Canva sendiri ini, kita tuh bisa masukin secara manual dan juga secara auto. Nah, kalau secara manual, biasanya kalau kita search color palette di Google, bakal muncul seperti ini, dan juga ada kode-kodenya. Nah, kalau di Canva, kita bisa masukin kode-kodenya ini, biar warnanya itu lebih sesuai. Kalau misal kita ketik warna biru aja kan, belum tentu birunya seperti ini. Bisa aja birunya ini. Nggak sesuai sama yang kita mau. Nah, tujuannya itu buat kita masukin kode-kodenya. Tapi kalau kita misal ingin bikin sendiri, nggak ingin ambil dari Google, kita juga bisa ambil warna dari Canva-nya ini. Nah, tapi di Canva ini juga kita bisa itu import itu secara auto. Tadi kan di basic tools kan ada yang namanya unggah foto. Nah, kita itu bisa unggah foto dari Google buat color palette-nya. Nanti bakal otomatis keluar seperti ini. Tapi ini ada syaratnya yang bakal aku jelasin nanti. Mungkin aku bakal langsung aja ke
presentasinya biar lebih gampang. Misal kita mau bikin poster, seperti yang aku udah jelasin tadi. Nah, poster-poster ini biasanya yang muncul di template itu poster-poster yang lagi happening seperti COVID-19. Nah, di sini kan ada kolom unggah media. Nah, unggah ini tuh bisa kita pilih dari sini, atau juga kita bisa drag and drop. Misal kita masukin VPG. Itu bakal masuk secara otomatis. Nah, selanjutnya foto-foto ini tadi hampir sama kayak Unsplash, kita bisa cari untuk foto-fotonya, background-nya, dan lain-lain. Nah, di sini aku mungkin bakal banyak jelasin di elemen, karena menurutku elemen ini tuh salah satu yang penting pada pembuatan pakai Canva ini. Nah, ini yang aku jelasin tadi, kita bisa zoom in dan zoom out buat bisa tahu layer kita. Nah, misal kita ambil gambar dari bentuk shape. Nah, di shape sendiri ini kita itu bisa kecilin dan gedein ukurannya. Nah, di sini ada 8 bagian kan. Ada kita bisa, kalau kita drag dari samping ukurannya nggak akan berubah. Tapi kalau kita drag dari atas atau bawah, misal gini, nah misal kita contohin pakai stiker seperti ini. Nah, kalau kita drag dari pojok gini, nah ini nggak bakal berubah. Nah, kalau kita drag dari atas ke bawah, nanti juga bakal berubah. Kalau misal ininya itu shape, kalau stiker, beberapa stiker ada yang bisa, ada yang enggak. Di sini itu mungkin di sini aku bakal jelasin tentang color palette. Nah, di sini kan sebenarnya udah ada beberapa warna-warna yang bisa kita coba. Tapi misal kita ingin coba bikin color palette sendiri. Udah jelasin tadi, misal kita ekspor dari gambar, bakal muncul color palette secara otomatis. Tapi ini tuh ada maksimalnya, cuma beberapa, ini bakal ada maksimalnya. Nggak bisa semua warna itu masuk. Nah, terus kita juga misal upload color palette lagi, upload gambar lagi. Nah, di sini kan tadi color palette-nya ada yang kurang masuk satu. Nah, tapi itu kalau beberapa Canva itu kadang color palette-nya itu nggak jadi kayak gini. Nah, jadi kadang warna foto kan biasanya kalau foto kita hapus bakalan hilang color palette-nya. Nah, gimana sih kita buat save dari color palette ini? Nah, kita tuh bisa bikin 2 halaman. Nah, ini tuh kita jadiin halaman utama buat desainnya, dan bawahnya ini buat halaman yang kita bakal coba-coba buat mainin warnanya. Kita bisa bikin color palette biar kesimpan. Kita bisa bikin 5 kotak mungkin, atau terserah shape-nya.
Nah, kita warnain satu-satu biar nanti warnanya itu nggak hilang waktu kita hapus gambarnya. Jadi kalau palette kita hapus gambarnya, terus kita bikin elemennya lagi, warna otomatis ke save, warna-warna yang di bawah tadi. Nah, kita tuh bisa, misal sih kita ingin posisinya ini tuh otomatis di atas. Kadang kan kita nggak pas gitu waktu misal desain kita kurang ke atas, kita bisa ke atasin dikit-dikit gini, tapi kan lama. Nah, kita tuh bisa pakai untuk atur posisinya ke atas, ke tengah. Nah, jadinya gini. Misal kita mau posisi elemen kita pas di tengah. Nah, kita bisa pilih yang tengah sini. Ini kan masih di sini, masih di agak ke samping. Nah, kita ke tengah juga. Nah, fungsinya ini tuh bakal berguna banget kalau kita misal ingin bikin beberapa elemen yang berbeda-beda warna. Misal aku bahkan bikin beberapa bulatan. Kan nggak rapi banget. Nah, pakai kita pilih semua, kita drag, kita pilih semua, kita bisa ke tengahin. Nah, jadinya kayak gini. Misal ini kurang kecil, kita pasin lagi ke tengah. Kita blok semua, kita pasin ke tengah. Jadinya kayak gini. Nah, kalau gini kan kita nanti susah nih. Kalau misal kita pindah ke halaman utama satu-satu, nah kita tuh bisa grup, bikin ini jadi satu grup. Nah, kita pindahnya jadi gampang. Bisa pojokin seperti ini. Untuk yang bingkai ini, untuk elemen yang bakal bahas selanjutnya itu bingkai. Nah, bingkai ini tuh banyak banget macamnya. Nah, tapi bisa jadi salah satu alternatif, misal kita buat cut sesuatu, misal kita masukin foto biar lingkaran, biar cepat. Nah, kita bisa pakai bingkai ini. Kita upload fotonya, masukin aja. Fotonya kurang pas, nah kita bisa double klik, kita bisa sesuai ukurannya. Untuk selanjutnya aku bakal jelasin buat garis. Nah, sebenarnya garis ini tuh bisa kita bikin pakai elemen kotak tadi ya. Kita bikin kotak, kita tipisin, juga bisa jadi garis. Nah, tapi kita bisa bikin garis juga secara manual. Kita bisa atur ketebalannya, terus kita bisa atur akhirannya kayak gimana, misal tanda panah gini, dan lain. Nah, sebenarnya satu garis ini aja tuh udah mewakili semua garis, karena kita juga bisa bikin garisnya itu putus-putus di sini juga. Nah, terus tadi aku bakal jelasin buat gradien. Nah, di gradien ini tuh kalau Canva itu nggak enaknya itu kalau gradiennya itu shape-nya itu bakal nggak bisa kita ubah-ubah. Kalau shape kayak gini ya gini aja, nggak bisa kita mainin seperti kalau pakai aplikasi edit lain. Tapi kalau menurutku ini tuh template-nya udah banyak banget dan lumayan kalau kita belajar. Nah, misal kita main ini gradien yang ini, nah di sini tuh otomatis kita bisa pakai warna yang udah ada di color palette tadi. Nah, misal kita
paduin warna biru tua sama biru agak gelap gini. Nah, jadi kayak gini. Kita juga bisa, misal kok warnanya aneh, gradiennya aneh. Nah, kita bisa atur dari transparansinya. Nah, sesuai dengan ide desain masing-masing. Ini kan sering kita lihat tuh banyak yang pakai kertas-kertasan. Nah, di sini tuh juga ada di Canva kertas-kertasan. Nah, ini tuh bisa bikin kayak ada bingkai, terus kita masukin di pojoknya ada kertas. Nah, bisa pakai ini. Ini tuh tekstur itu sebenarnya manfaatnya banyak banget. Apalagi kalau kita premium, tapi kalau nggak premium juga udah lumayan banget buat teksturnya. Terus yang aku sering pakai juga abstrak kan kita kalau di shape kan jarang tuh ada yang belok-belok. Nah, kita kalau misal desainnya lebih fun, kita bisa pakai abstrak shape. Nah, kayak gini bentuknya. Untuk teksnya standar seperti kita masukin teks di PowerPoint kalau menurutku. Nah, tapi enaknya kalau di Canva ini kita tuh bisa mainin dari efeknya itu udah ada gitu. Efek bayangan timbul. Nah, yang paling keren kalau menurutku sih neon. Nah, kita bisa bikin neon secara otomatis gini. Kalau di Photoshop mungkin agak ribet kalau bikin neon-neon gini. Nah, ini bakal berguna banget sih kalau menurutku. Nah, mungkin aku bakal langsung jelasin aja untuk contoh cara bikin posternya. Nah, untuk bikin posternya, mungkin aku bakal cuma pakai dari sederhana kayak bentuk sama garis. Mungkin itu bentuk yang sederhana, kita tuh bisa bikin gimana poster yang lumayan lah buat kita presentasiin. Nah, kalau aku sendiri itu biasanya sebelum memulai desain itu aku bakal bikin dulu layoutnya bakal gimana. Nah, aku bakal mulai bikin layoutnya. Mungkin ini layoutnya, misal ini layout buat tanggal, layout buat waktu, buat gambar pembicaranya. Terus dan juga kita bisa bikin layout. Kita bikin layout sekreatif kita dulu, baru nanti kita masukin tulisan-tulisannya. Kalau dari aku sih biasanya gitu. Kita kelompokin, kita tengahin. Nah, mungkin kurang lebih kayak gini. Kalau misal kita akan gabung ini, kita bisa pisahkan lagi. Nah, kita bisa select satu-satu. Ntar aku nanti bakal pakai yang ini. Biar efeknya gak double. Kalau udah jadi layoutnya, kita tinggal masukin nih, apa ada yang kurang kita bener-benerin dulu.
kanvas, kita blur-blur dulu. Ada kanvas. Nah, kurang lebih aku bakal bikin untuk posternya kurang lebih seperti ini. Kita bisa mulai desain pakai teks. Nah, ini kan desainnya kan shape kotak-kotak itu. Nah, kalau gitu kita bisa bikin ininya itu pakai caps lock semua, misal webinar. Kita bawa, kita bisa, nah tulisan ini bisa kita rotate juga. Nah, bisa atur secara manual gini, atau juga kita bisa drag seperti ini. Nah, info dari sini juga bisa. Nah, kurang lebih kayak gini. Kita kasih tanggalnya, tanggal kan kalau gini kan agak gimana ya, kalau 24 sama Maretnya sama-sama ukurannya. Nah, ini bisa kita kecilin buat highlight tanggal dari tanggalnya itu. Kalau misal kita kesusahan, kita bisa zoom. Nah, Maretnya 24-nya kita gedein. Jamnya, misalnya jamnya jam 12. Kita bisa via mana kita bisa bikin, misal via Zoom kita gedein, berarti ini ntar bakal sesuai. Nah, ini kan misal kalau gini kan, nah ini kan kurang panjang, nah kita sesuaiin semua desainnya, kita panjangin semua. Ini lalu kita drag aja bentuknya kotak. Nah, di sini kan aku masukin dari gambar pembicaranya. Misal pembicaranya itu, gini kan agak susah ya. Misal kita kan jelek, nah kita bisa hapus backgroundnya, kita bisa pakai aplikasi lain, bisa pakai web. Kita bisa Ronaldonya. Nah, sebenarnya kalau di Canva sendiri ini tuh kita tuh bakal bisa langsung auto crop gitu kalau misal Canva kita premium. Tapi kalau Canva kita nggak premium, kita bisa pakai aplikasi yang ada. Namun kalau kekurangannya sendiri, kalau pakai website gitu, untuk gambarnya biasanya kualitasnya bakal turun. Nah, misal kita bikin Ronaldo. Nah, proporsinya kita bisa gede. Pas-pasin sesuai ide dari kita sendiri. Nah, di sini tuh kita juga bisa bikin efek kan kontrasnya kurang nih. Kita bisa bikin efek. Nah, ini yang aku jelasin tadi, kita bisa hapus background kalau kita Canva kita premium. Bikin Ronaldo-nya agak biru. Kita cari yang biru.
Oh, mungkin kita coba-coba aja yang cocok kira-kira mana. Dulu. Nah, di Canva ini juga kalau menurutku ada beberapa fitur yang menarik seperti mockup. Nah, misal kita bisa desain baju, kita masukin baju-bajunya di sini. Baju kita misal bisa bikin. Jadi misal kita punya produk nih, terus kita bikin desainnya. Nah, kita bisa masukin desain produknya itu ke sini baju atau kita masukin ke kertas ini. Misal kita bikin undangan gitu-gitu, kita bisa bikin pakai smart mockup. Di sini tuh semua kayak free dan juga kita bisa atur shadow-nya. Ini shadow juga bisa. Nah, mungkin aku nggak pakai dari shadow ini ya. Kalau menurutku seperti kata Kak Neo tadi, kalau desain itu usahain kita tuh punya space kosong. Nah, tapi kalau gini kan terlalu kosong. Nah, tapi kan kita belum masukin judulnya. Nah, masukin judulnya di sini. Sesuaiin sendiri. Misal kita tarik, kalau shape kan ukurannya sama. Nah, tapi kalau font, kalau teks, ini ukurannya bakal beda, tapi proporsinya bakal sama. Nah, tapi kalau kita drop, ini layoutnya yang berubah. Jadi kayak gini. Oh, enggak sih, ya tergantung kita mau bikin kayak gimana. Bisa, kalau udah, kita bisa tempatin di mana. Biar, nah, misalkan kita ini ada space kosong, ternyata kita bisa hias pakai elemen-elemen lain. Tapi mungkin aku geser-geser. Di bawah ini kan masih ada space kosong, kita bisa bikin untuk misal link pendaftaran atau kita masukin MC-nya dan lain-lainnya. Mungkin kalau dari aku itu aja. Kak Neo bisa untuk demo yang selanjutnya, Kak. Oke, siap. Oke, jadi aku habis ini bakal demo cara bikin Twibbon. Tadi kan udah didemoin cara bikin poster, sekarang aku bakal ajarin kalian cara bikin Twibbon. Oke, sebentar ya, aku share screen dulu. Oke, udah kelihatan ya layarku. Oke, jadi di sini karena aku mau bikin Twibbon, nah aku contohinnya Twibbon buat feeds IG aja. Jadi aku bakal bikin workspace-nya ini kotak ya. Nah, cara bikin workspace baru ya dari sini aja sebenarnya nih. Kalau kalian mau bikin dari awal, create new designs, terus custom size. Kalian bisa isi misalnya 1080 kali 1080. Nah, di sini udah ada suggested-nya yaitu Instagram post. Atau kalau kalian mau yang lebih HD lagi 2000 kali 2000 biasanya. Nah, nanti kalian tinggal klik ini. Oke. Terus di sini buat cara-caranya itu sama kayak yang tadi dijelasin sama Zidan. Jadi aku bakal pakai elemen-elemen yang free dan yang udah ada di sini. Nah, jadi kan aku tuh pengen desain yang stylenya tuh Memphis yang tadi kalian lihat ya, yang ada abstrak-abstraknya gini.
Jadi aku pakai carinya itu gradient di sini karena gradient itu ya stylenya begini semua nih, udah jelas kan. Jadi kalian bisa tinggal pilih aja random mau kayak gimana. Nah, misalnya aku mau ambil ini, itu, terus aku mau ambil lagi ini misalnya. Nah, jadi kalian kumpulin aja dulu resources-nya kalian mau pakai apa, baru nanti kalian susun kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah pernah desain sebelumnya pakai Canva, di sini itu bakal keluar ya. Jadi kalau misalnya kalian dari awal gitu kan, ini kalian pencet elements. Di sini tuh bakal keluar yang recently used. Jadi kalian bisa tinggal klik see all di sini. Nah, ini kalian kelihatan semua historinya yang desain sebelumnya kalian pakai elements apa gitu. Jadi kalian kalau misalnya memang suka desain yang Memphis kayak gini, kayak aku ya, aku lihat aja isinya semuanya Memphis semua gitu loh. Jadi maksudnya mempercepat kalian buat proses desainnya kayak gitu. Terus bisa juga kalian masukin ke likes ya. Kalian tuh bisa likes di sini. Nah, bisa add to folder juga. Ini kalau misalnya uh, premium. Nah, ini foldernya itu ada folder likes. Nah, ini ada elemen-elemen yang kalian sering pakai, kalian juga bisa masukin ke folder likes kayak gitu. Ini contohnya, aku contohin lagi di sini gradient. Nah, misalnya ini, kalian bisa klik yang ini, add to likes. Yang ini nggak usah premium ya. Yang likes ini nggak usah premium, bisa kok. Jadi kalau kalian klik ini, kalian tinggal buka ke folders, kalian pencet likes, nah di sini ada nanti. Kayak gitu. Jadi langsung aku lanjutin aja di sini. Jadi aku mau bikin Twibbon, jadi aku langsung susun-susun aja. Jadi sebelumnya, sama seperti yang aku udah jelasin, kita harus tentuin dulu color palettes-nya. Nah, di sini aku udah siapin color palettes-nya itu ini. Ya, aku langsung tarik aja gambarnya ke sini. Nah, terus aku mau ubah warnanya jadi warna kayak gitu. Sebenarnya bisa pakai caranya Zidane tadi, tapi bisa juga pakai cara ini. Kalian tinggal klik ini, ya. Terus di sini ada eyedropper tool. Jadi di sini itu kalian tinggal klik nih warna birunya yang ini, kalian mau ganti jadi warna orange misalnya. Nah, ini color picker tool gitu. Jadi kalian tinggal klik di sini langsung ke ganti. Yang ini juga aku mau pasang warna biru, biru yang keempat nih. Oke, misalnya begini. Nah, aku besarin. Nah, kayak gitu. Sama kayak aku udah bilang tadi, nggak usah kalian pakai semuanya gitu. Tinggal digeser aja keluar. Terus aku mau copy. Ya, aku mau copy ya, Ctrl C, Ctrl V, di paste. Nah, ini aku bakal bikin warna yang beda. Yang depan aku bakal bikin warna putih di sini. Dan ininya itu adalah warna yang kedua. Sorry. Terus color picker tool, terus ini. Ya, gitu. Oke, terus tinggal di susun aja. Ini dibesarin. Sini. Misalnya kayak gini ya. Terus bakal kasih elemen ini juga di pojok yang atas. Nah, kayak ini. Kalian bisa sambil pencet tombol rotate ini bisa kalian pencet shift. Ini bisa buat membesar kecilin ya, scale. Ya, kalian tinggal gerakin kursor kalian nih. Oke, misalnya segini. Taruh keluar lagi ini. Terus aku bakal ubah warnanya lagi. Caranya sama pakai eyedropper tool di sini. Aku ubah warnanya jadi ini, terus aku bakal ubah lagi jadi yang ini. Nah, misalnya kayak gitu. Ini juga aku ubah lagi. Nah, oke.
Terus aku bakal tambahin elemen-elemen lain lagi. Ya, aku tinggal cari aja di sini apa yang kalian mau, langsung aja. Misalnya ini. Nih, kalian bisa bikin kayak gini, terus kalian pencet shift. Nah, misalnya kayak gini. Kalian mau ganti warnanya lagi. Warna yang 4 sama yang ke-6. Ini misalnya. Nah, terus ini kan ketimpa nih. Kalian tinggal klik kanan aja. Kalian bisa grup dulu nih dua-duanya biar gampang. Kalian klik kanan, bring forward. Nah, ini bisa begini ya. Terserah kalian mau kayak gimana. Bisa juga ini di bring forward jadinya begini. Jadi kayak itu dia tuh sebenarnya ada layer-layernya juga, sama kayak pakai Photoshop. Cuman nggak kelihatan list layernya ya. Nah, misalnya begini, terus di sini aku mau tambahin elemen ini. Aku bring forward dulu biar dia ada di depan. Terus ini bisa kalian crop ya. Ini kan lingkaran nih. Misalnya kalian mau bikin jadi persegi atau persegi panjangnya, kalian tinggal crop aja. Nih, jadi begini. Nah, kalian tinggal pasang di ini aku send backward aja dulu. Iya, kalian bisa pasang di sini nih langsung kayak gitu. Yang ini aku milihnya lagi. Kayak misalnya kayak gitu. Terus sekarang aku bakal masukin logo. Nah, kalian tuh bisa pilih shapes di sini di elemen. Nah, ini kan banyak nih. Aku bakal pilih yang aku kecilin, aku pasang di sini. Ini sebagai alas buat logonya. Nah, buat logo kalian bisa upload sama kayak udah diajarin Sidan, upload media. Nah, ini bisa kalian langsung masukin aja, misalnya logo Adobe. Nih, dia bakal langsung uploading. Kalian tinggal drag nanti. Ya, ini kan masuk tuh langsung. Aku contohin aja di sini pakai logo AMSA Undip. Ini aku resize terus aku pasang. Nah, ini kalau kalian mau tahu, ini kan bentuknya kan kayak gini nih ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngepasin, nih misalnya ini kan nggak pas di tengah. Kalian bisa pencet yang logonya, lalu kalian pencet Ctrl, kalian pencet Shift, pencet. Nah, jadi kalian klik logo, pencet Shift, lalu klik shape satunya ya. Ini kayak gini, pencet Shift, pencet logonya, lalu kalian position ke center. Nah, jadi logo AMSA-nya bakal berada di tengah dari shape yang kalian pilih tadi. Gitu. Nah, di sini juga ada garis ungunya sih kalau kalian lihat. Ada garis bantunya yang otomatis bakal muncul buat bantu kalian. Nah, misalnya begini. Oke. Terus di sini aku bakal tambahin teks. Nah, ini kalian di teks itu juga udah ada template-nya sebenarnya. Nah, kemarin aku pakai template yang ini. Aku sering pakainya yang ini. Kayak gitu. Nah, ini kan font-nya adalah Northwestern. Jadi aku tinggal masukin teks biasa aja. Nah, ini aku ketik di sini PNP workshop. Ya, aku bakal align-nya ke rata kiri, lalu diganti font-nya ke Northwestern, lalu kalian pilih ukurannya yang kalian mau. Aku bakal pakai 81 di sini. Nah, terus ini kan jaraknya jauh banget nih. Kalian bisa atur pakai letter spacing-nya di sini dan line spacing. Oh, kalian bisa tinggal drag aja buat ngatur jarak antar tulisan. Oke, misalnya begini.
di sini, terus aku bakal kasih effects. Effects-nya adalah yang shadow. Nah, itu shadow-nya udah kelihatan. Oh ya, kelihatan. Kalian bisa ganti juga warna shadow-nya sebenarnya. Oh, misalnya kayak gini. Oke. Terus aku bakal tambahin tulisan lagi. Nah, begini. Fontnya aku pakai Northwestern lagi aja. Tapi karena judulnya itu kan yang PNP Workshop, jadi tulisan ini harus lebih kecil supaya fokusnya tetap ke PNP Workshop-nya. Jadi aku bakal kecilin pakai 23. Ya, terus aku bakal geser ke sini. Oke, misalnya kayak gitu ya. Terus bisa tempatin lagi mungkin biar lebih rapi. Ini karena terlalu banyak space kosong, kalian bisa naikin misalnya kayak gini. Terus yang ini kalian bring to forward. Nah, misalnya bisa juga begini kalau kalian mau kayak gini. Oke. Terus habis ini aku bakal tambahin elemen-elemen finishing biar dia nggak terlalu monoton. Ini kecilin aja. Aku bakal tambahin elemen lingkaran ini. Sorry, bukan yang ini. Yang lingkaran yang ada gradiennya. Nah, ini. Ya, jadi kalian tinggal ubah aja gradiennya nanti. Aku pasang di sini. Gradiennya aku ubah jadi ini misalnya. Terus yang satu jadi putih. Oke, aku rotate ke ini. Terus aku copy ya. Aku copy, Ctrl C, Ctrl V. Aku pasang di sini. Dibesarin biar gak monoton. Warnanya aku ganti lagi pakai warna yang biru supaya dia kontras kayak gitu. Ini misalnya, terus kalian mau pilih lagi warna ini. Nah, bisa juga begitu. Nah, udah. Nah, terus ini tinggal kalian ganti juga mau pakai warna apa. Kalian kalau tahu color hex-nya juga bisa diketik di sini. Misalnya aku isi warna abu-abu di sini. Terus yang ini aku isi abu-abu tua. Terus di sini aku isi biru ini, dan yang di sini aku isi orange. Kita color palette yang kita pakai kayak itu. Nah, udah. Ini berarti tubuhnya udah selesai kan sebenarnya kayak gini. Ini tinggal kita delete aja. Terus kalian tinggal tambah-tambahin elemen aja apa yang kalian mau tambahin. Di sini mungkin masih terlalu kosong, kalian masih ngerasa kurang, mau dipasangin logo-logo lagi di sini juga bisa. Kalian bisa pakai shapes, cari shapes di sini. Nah, misalnya kalian mau pakai shapes yang tadi, atau ini deh misalnya. Kalian mau pakai ini, kalian rotate 90 derajat, terus kalian ubah jadi begini. Nah, misalnya begini. Ya, ini buat di sini misalnya kalian mau kasih tulisan lagi atau kasih logo lagi, bisa ya. Jadi ini aku contohnya udah selesai sampai di sini aja. Nah, ini kan Twibbon. Kalian pasti kan mau download sebagai PNG kan supaya transparan. Nah, tapi masalahnya di sini option transparansinya itu bakal kebuka kalau kalian pakai Canva Premium. Nah, sebenarnya ada cara lain yang lebih gampang. Jadi kalian bisa download aja. Kalian bisa download. Nanti bakalan keluar. Nah, ini nanti bakalan keluar Twibbon yang bentuknya ini adalah masih JPG. Ya, ini kan masih JPG. Kalian bisa buka ini kalian, browser kalian, kalian cari Lunapic. Bisa juga pakai web lain kalau kalian tahu. Sini ada transparency background tool. Kalian tinggal browse fotonya. Nah, kalian tinggal browse saja. Ini foto yang tadi.
Nah, ini sama aja sebenarnya kalau kalian pakai Photoshop. Tapi kalau misalnya kalian punya Photoshop, aku lebih rekomen kalian pakai Photoshop. Atau aku lebih rekomen lagi kalian pakai Canva Premium ya. Nah, Canva Premium itu nggak usah bayar kok. Nah, habis ini Zidan bakal jelasin gimana triknya kamu dapat Canva Premium 12 bulan secara gratis. Kayak gitu. Nah, ini caranya sama banget sama pakai aplikasi lain. Jadi, kamu pakai Magic Wand. Sini tinggal diklik. Nah, ini otomatis background-nya bakal kebuang. Kayak gini. Nanti kamu tinggal klik apply di sini. Dan kamu tinggal klik download. Nah, ini udah selesai. Kalian pilih save di sini nih. Ya, ini save. Kalian bakal save ke PNG. Oke, jadi nanti tujuan kalian udah selesai. Kayak gitu. Oke, mungkin buat tutorialku udah kelar. Habis ini bakal dilanjutin lagi sama Sidan buat gimana caranya kamu dapat Canva Premium 12 bulan secara gratis. Oke, Sidan bisa diambil alih lagi. Oke, Kak. Mungkin sebelum aku praktekin buat cara dapat Canva Premium gratis, aku mau praktekin buat cara download dari elemen-elemen yang pro. Di sini kan ada elemen-elemen yang berbayar. Misal kita cari ada elemen yang pro gini kan. Nah, kalau misal kita klik, kalau misal kita klik, nah ini bakal ada watermarknya kan, ada Canva gitu. Nah, caranya biar kita bisa download dan hapus dari watermarknya ini, kita bisa klik Ctrl Shift I buat munculin inspect elemennya. Kalau udah muncul inspect elemennya, nah kita tuh klik pojok kiri atas ini ada tulisan select an element in page to inspect it. Nah, kita tinggal arahin ke elemen yang kita mau download. Misal kita mau download kucing yang ini ya. Nah, kita klik. Ini bakal muncul linknya. Nah, kalau udah muncul linknya, kita bisa open di tab yang baru. Nah, kan udah muncul nih gambar kucingnya. Nah, kita kan tinggal download aja kan sebenarnya. Tapi kalau kita download, itu kan tulisannya file web gini kan, nggak bisa kita ubah. Nah, kita tulis aja, misal kita namain, jangan lupa kita tambahin .png. Kalau kita udah .png, ini bakalan ke save gambar kucingnya. Nah, gambar kucing ini tuh udah bakalan jadi PNG ini. Tapi gambar kucing ini tuh nggak bisa langsung kita masukin ke Canva-nya. Kalau kita masukin, nah file ini bakal ada tulisan filenya rusak. Nah, cara ngakalin biar ini bisa masuk ke Canva-nya, kita bisa pakai convert yang ada di internet, PNG to PNG. Aja, terus kita masuk buat pilih PNG-nya kucing yang tadi, aja PNG. Sorry, aku udah pakai ini beberapa kali websitenya. Kita pakai website lain. Nggak harus pakai convert yang di internet gini. Nah, sebenarnya dari aplikasi yang ada di laptop itu sebenarnya ada buat ubah ke PNG.
ke PNG itu udah ada. Ntar juga bakal praktekin. Nah, udah muncul kucingnya tadi yang udah PNG. Nah, ini kan kucing yang mau hasil kita convert di internet. Kita masukin. Nah, bisa muncul kucing kayak gini. Yang nggak ada watermarknya. Nah, kita juga bisa pakai aplikasi yang ada dari laptop kita sendiri. Misal ini kan yang nggak bisa tadi, kita buka pakai ini aplikasi bawaan dari laptop. Save as. Aplikasi bawaan tadi. Ya. Save as. Nah, ini dari aplikasi bawaan laptop juga bisa kita bikin PNG dari situ. Kita masukin. Emang prosesnya agak ribet. Nah, tapi misal kalian ngerasa ini ribet banget, nah aku punya tips lagi biar gimana cara lebih cepatnya. Nah, cara cepatnya itu kita klaim dari buat dapetin Canva Premium 12 bulan. Nah, caranya itu gimana? Nah, caranya itu kita pakai Education GitHub Pack. Nah, kita bisa create akun itu pakai email universitas kita yang ada students.undip.ac.id itu. Nah, tapi itu kita bakal nunggu approval-nya kira-kira 1-2 hari. Kemarin aku coba baru di approval itu setelah 2 hari. Nah, ntar kita bakal dapat Canva Premium-nya. Nah, kalau kalian misal nggak percaya, ini aku bakal coba contohin dan lihatin akunku yang premium. Kita ini mungkin pakai misal kalau kalian belum register, ntar kalian harus register dulu akunnya. Misal kita bikin akun, nah ntar kalau kita belum pernah bikin akun, kita pilih ini GitHub Developer Pack ini, kita klik, kita get your pack, kita buat klaim bonusannya, kita benefit. Di sini kita tuh nanti tuh muncul, kita masukin email kita. Nah, kalau misal kita pakai Gmail, kita harus masukin manual versi slash-nya. Tapi kemarin waktu aku coba pakai Gmail, nah ternyata nggak bisa. Kita emang harus pakai akun yang
ada dari Undip langsung. Nah, nanti bakal otomatis, ntar ini kita kasih alasan kenapa kita untuk dapetin ini nggak terlalu penting. Kemarin aku cuma bikin beberapa kata juga di approval. Nah, yang penting itu di sini nanti tuh di halaman selanjutnya ini tuh kita bakal upload buat KTM kita. Nah, tapi sebenarnya nggak harus KTM. Kemarin aku itu upload buat pakai laman siap. Di laman siap kan kita ada status mahasiswa. Nah, itu ada status aktif sama tahunnya. Nah, kita bisa pakai itu. Nah, apa beneran premium? Ini bukti. Akunku kan your benefit. Sanksinya creator 12 bulan. Udah bikin akun, nah kita tinggal konekin antara Canva ini ke akun GitHub kita. Nah, ini akunku yang premium. Kemarin aku aja bikin. Ini akunnya di kolom pengaturan akun. Kalau nggak salah ada tautan sama GitHub-nya. Nah, udah kehubung sama GitHub. Nah, nanti otomatis Canva kita bakal berubah jadi premium. Ini elemen premium udah kita bisa bikin, kita bisa save juga buat misal SD. Nah, kita bisa ukurannya berapa, kita bisa bikin layar yang transparan, kayak misal kita bikin webon tadi, kita transparanin bisa. Nah, nanti ini buat langkah-langkahnya mungkin aku bakal kirim gambarnya ini. Mungkin itu aja dari aku. Kembaliin ke Kak Neo. Oke, mungkin udah dari kita mungkin itu aja. Mungkin kalau misalnya kalian ada yang mau nanya, masih bisa sih, mungkin masih ada 15 menitan. Masih bisa kalau ada yang mau nanya. Atau boleh juga kalian sambil coba-coba di Canva kalian masing-masing juga. Kalau ada yang bingung bisa ditanya nanti. Aku bakal kirim PPT-ku juga sekalian di kolom chat aja mungkin. Sekarang biar kalian juga bisa baca-baca. Sip, mau nanya. Oke, boleh banget. Kalau di Canva kan kalian kan fontnya kan banyak banget. Nah,
buat nentuin font yang cocok sama konsepnya kalian tuh kalian kayak ngecek di mana gitu, apa punya kayak font yang biasa kalian pakai apa gimana? Soalnya kadang tuh aku kalau mau buat kayak gitu kan bingung mau pakai font yang mana gitu. Kasih tipsnya dong, Zip. Oke, mungkin Kak Neo bisa jelasin Kak. Oke, mungkin aku bakal bantu jelasin. Kayak maksudnya, bentar aku mungkin cari dulu websitenya yang tadi aku tunjukin, yang di PPT aku itu tadi. Nah, mungkin buat kamu harus apa? Kalau misalnya kamu mau nentuin kamu harus pakai font apa itu harus disesuaikan sama style desainnya gitu. Bentar, aku coba share screen ya. Nih, aku share screen. Oke, kelihatan ya browserku. Nah, ini tuh ada di salah satu blognya dari Canva itu sendiri. Canva's Ultimate Guide to Font Pairing. Nah, di sini tuh sama kayak di PPT-ku yang tadi aku jelasin. PPT-ku itu tadi kan isinya adalah jenis-jenis font kan. Nah, di sini tuh ada jenis-jenis fontnya di sini nih. Misalkan tadi aku udah jelasin ada serif, sans serif, script, sama yang slab. Nah, kalau serif ini lebih ke buat hal-hal yang resmi atau yang lebih ke formal. Kalau sans serif itu lebih ke minimalis desain, sedangkan kalau yang script ini buat yang ke dekoratif. Nah, di sini dari website ini udah ada di PPT-ku, nanti aku kasih. Atau kalian mau cari sekarang juga bisa. Nah, di sini tuh udah ada top 30 font yang paling sering di pairing. Nah, jadi kalian tuh nggak usah pusing-pusing gitu nyari-nyari fontnya itu buat headingsnya kalian mau pakai font apa, buat subheadingsnya kalian mau pakai apa, buat isi kalian mau pakai apa, ini udah ada semua dan sudah ada contoh style desain kayak gimana yang kamu harus pakai font tersebut nih. Contohnya kamu mau bikin uh, majalah tentang arsitektur atau tentang yang minimalis gitu nih. Kamu bisa pakai yang serif ya, yang sans serif ya. Sans serif buat headings dan yang serif buat subheadings kayak gitu. Nih contohnya. Terus bisa juga yang kedua nih, kalau kalian mau bikin CV atau pakai resume, bikin resume, kalian bisa pakai yang font ini gitu. Kalian bisa tinggal cari-cari aja sih di Google itu carinya font pairing. Font pairing itu aja. Nanti bakalan ada kok nih contoh-contohnya. Kalau misalnya kamu mau bikin yang buat kayak booklet buat travel gitu, kalian bisa pakai ini. Nih banyak contoh-contohnya kayak gini. Jadi ini bakal bantu banget sih kalau misalnya kamu lagi buntu tentuin apa font yang harus dipakai, kalian bisa lihat-lihat di sini juga. Terus aku mau kasih satu website lagi aja sekalian di sini. Ada yang namanya itu ada font ya, ada font free. Nah ini, ada font free ini. Nah ini kalian bisa lihat banyak font-font bagus yang free. Nah ini tuh udah ada contohnya juga nih penggunaannya. Kalau kalian mau bikin tipe desain yang kayak gini, kalian bisa pakai font ini gitu. Nih banyak banget di sini sampai 80 halaman. Jadi kalian bisa cari-cari sendiri aja ini font-fontnya. Banyak banget sih. Oke, mungkin dari aku itu aja sih. Ada yang masih mau ditanya lagi? Kak, kalau misalnya milih font-font itu kan kadang kalau kita udah lihat panduannya dari web tuh masih kurang sreg gitu kan. Terus ada tips combine-nya nggak, Kak? Kalau aku sih biasanya aku memang coba-coba aja sih. Kayak maksudnya kalau misalnya emang kalau di desain kan pakai feeling kan. Kayak misalnya kalau feelingmu memang belum sreg, kamu bisa coba-coba aja ganti-ganti fontnya gitu. Kayak aku kan ngedownload font itu udah banyak banget di komputerku sampai bener-bener aku tuh bisa buang waktu banyak banget buat milih font gitu karena soalnya kan memang kadang-kadang meskipun di Google itu kelihatan bagus tapi giliran kita bikin kan kayak nggak sreg gitu. Kamu juga bisa mainin dari
ukurannya juga sih kalau menurutku. Jadi kayak maksudnya kalau misalnya tipe fontnya itu kamu masih kurang sreg, kamu bisa cobain juga dari ukuran ataupun dari posisi gitu kan. Kalau misalnya dari desain itu nggak selalu harus horizontal ya, bisa vertikal, bisa miring. Kayak mungkin aku contohin lagi, bentar aku cari dulu. Oke, aku share screen lagi. Nah ini contohnya. Ini kemarin aku bikin booklet bareng PNP-PNP yang lain buat MSEP. Maksudnya aku pakai fontnya ini ngasal loh padahal. Aku cuman pilih aja font sans serif langsung yang dia kan sans serifnya ini kan tipe-tipe yang lebih ke tradisional kan. Yang lebih ada tebel tipisnya tuh. Aku tuh kemarin coba dia kalau misalnya dibikin horizontal itu kelihatan memang bang, aku tinggal coba aja. Aku bikin vertikal jadi menurutku lumayan, ya udah. Kayak maksudku aku gak ada tips-tips khusus sih, kayak maksudnya kalau aku sih tipsnya cuma dicoba-coba aja kayak gitu sih. Sorry kalau nggak kejawab. Oke Kak, nggak apa-apa. Makasih. Oke, sama-sama. Oke, boleh. Hana mau nanya ya? Ya, makasih Kak. Kalau misalnya Canva ini buat misalnya feed secara berurutan di IG, itu apa bisa ya Kak? Tapi yang saling terkait antara satu post dengan post lain. Oke, mungkin Sidan bisa bantu. Canva sendiri kan kalau misal kita sebenarnya kalau kita bikin untuk buat postingan yang berurutan di Instagram itu kan biasanya kan elemennya kan kayak nah itu tuh biasanya pakai AI atau PS. Nah tapi sebenarnya kita bisa itu bikin dari Canva. Tapi bikin dari Canva itu kita jadinya itu bikin ukurannya itu pixelnya itu kita misal kita satu kotaknya itu kan misal 1000 kali 1000 kan 1000 pixel kali 1000 pixel. Misal kalau kita ingin bikin multiple post yang 9, nah kita kali aja berarti kan 3000 kali 3000. Ntar kita crop jadi kita crop masing-masing kotak masing-masing. Kalau setahu aku di Canva gitu belum nemu cara buat biar kolom paste-nya itu deketan itu sepengalamanku belum nemu. Kalau misal mau itu coba-coba pakai AI. Mungkin itu sih kalau jawaban dari aku. Mungkin aku mau nambahin. Iya, aku share screen ya, coba. Nih, aku share screen. Nah, ini Photoshop ya. Aku tuh aslinya sebenarnya nggak pernah pakai Canva ya. Jujur aja, aku full pengguna Photoshop dari dulu. Nah, kalau di Photoshop tuh caranya kan kalian create new. Nah, ini yang tadi Sidan bilang. Kamu tuh tinggal bikin ukuran Instagramnya, misalnya kan satu kotak itu misalnya 1000 kali 1000. Misalnya satu kotak 1000 kali 1000, kalau kalian mau bikin 3 secara berurutan, berarti 3000 kali 1000. Nah, jadinya kan panjang begini. Nah, ini sama juga halnya dengan di Canva. Nih, kalian tinggal, ini kan Canva ini kelihatan ya, Canva aku. Kalian tinggal pencet file, create new design, custom size, sama caranya. Kalau misalnya satu kotaknya itu 2000 kali 2000, berarti kalian bikinnya 6000 kali 2000. Ini kan artinya 3 kali 1. Kan jadinya panjang begini kan nanti. Nah, masalahnya kalau di Canva, cara motongnya itu aku belum tahu cara motong yang gampang gitu loh. Karena kalau di Photoshop, kalian itu tinggal pakai ini yang namanya slice tool, kalian klik kanan, kalian itu tinggal divide slice. Nah, ini divide vertically to 3 isi. Nah, ini otomatis kalau kalian save ke JPG itu otomatis kebagi 3 gitu loh. Nah, kalau di Canva, ini aku belum tahu cara motongnya
gimana. Nah, jadi caranya nanti setelah kalian download dari Canva, kalian harus crop lagi kotak-kotak pakai aplikasi bawaan komputer kalian gitu sih kalau dari aku. Jadi 2 kali kerja gitu sih, tapi tetap bisa sih pakai Canva. Kalau dari aku kayak gitu. Terima kasih Kak buat jawabannya. Oke, sama-sama. Oke, Cindy, silahkan. Oke, Kak, aku mau nanya, kalau menurut KKE dari perspektif anak PNP itu kalau misal bandingin Adobe Photoshop sama apa? Sama Canva Premium lebih worth it yang mana? Sama alasannya kenapa? Oke, boleh. Sidan dulu terus aku. Boleh. Dari aku kan sebenarnya bukan pengguna Photoshop, tapi Adobe Illustrator sama Corel Draw. Nah, kalau menurutku antara ketiganya itu hampir sama. Tujuannya itu kayak bikin desain-desain sederhana gitu, yang kalau kalau Photoshop kan biasanya lebih kalau kalau mungkin dari aku itu agak lebih ribet. Itu ada layering juga. Nah, itu kalau Photoshop itu bakal ribet banget. Kalau dari aku, kalau menurutku antara Canva, Adobe Illustrator, sama Corel itu sebenarnya basicnya hampir sama. Dan kalau aku biasanya butuh edit yang cepet banget, itu biasanya pakai Canva. Nah, kelebihan dari Canva sendiri itu kan ada template, terus kita bisa download elemen itu kan cepet kan, misal Canva kita premium. Nah, elemen-elemen itu kan kalau kita misal pakai Adobe Illustrator kan kita perlu download dari Freepik, dari Envato, gitu-gitu kan, apa dari Google kita cari PNG-nya. Nah, kalau dari Canva sendiri itu kan kita langsung bisa sekali klik dari keywordnya. Jadi kalau menurutku Canva Premium itu berguna banget kalau untuk desain-desain yang lebih sederhana dan juga efisiensi waktunya itu juga menurutku sangat efisien. Mungkin dari aku itu. Mungkin Dari aku Kak nambahin. gimana? Oke, jadi aku bakal nambahin uh, gimana ya, kalau aku bakal share screen lagi sih kayaknya, biar nunjukin konkretnya ke kalian. Oke, bentar. Oke, ini screenku. Nah, kalau aku ya, secara jujur, sama prinsipnya kalau di PNP, kan perspektif anak PNP nih. Nah, kita kan kalau misalnya kalian-kalian yang bekerja, maksudnya gabung organisasi atau yang punya job desk di bidang desainnya yang udah padat banget, kalian itu bisa lebih nyaman pakai Canva ya, karena kan memang cepet banget tuh, kalian bisa tinggal comot-comotin aja nih template-templatenya. Nih, tadi aku bikin 3x1 aja udah keluar nih, kayak kalian mau bikin tiket atau bikin apa udah keluar kayak gini, tinggal diedit tulisannya kayak gitu. Nah, kalau di Photoshop itu kan kalian harus bikin manual nih, bener-bener ngetik teks satu-satu, kalian bikin shape satu-satu gitu. Belum lagi ada tools-tools yang mungkin kalian belum familiar. Tapi ada keterbatasannya kalau menurutku, karena kalau di Photoshop itu fleksibilitasnya itu sangat-sangat tinggi ya. Contohnya ini, Twibbon. Tadi aku Twibbonnya kan terinspirasi dari yang ini nih. Nah, ini kalian kan bisa lihat nih. Di sini itu gambar orangnya itu bisa ngeblur di sini. Nah, ini tuh Twibbonnya itu sebenarnya nggak full, nggak semuanya PNG ya. Jadi di sini tuh ada brush namanya. Nah, kalau di Photoshop kalian itu bisa brush nih. Contohnya ini aku brush itu bisa tebel tipis gitu loh. Nah, ini bisa dipilih kayak gini. Ini tuh kalau di Canva kan nggak ada tools kayak gini. Bahkan tadi tools buat ngubah gradient aja itu nggak ada di Canva gitu kalau menurutku. Jadi kalau misalnya memang desain simple kayak desain 1x1 feeds gitu doang, atau bikin feeds yang gampang, tetap aja kamu efisiensi waktu sih. Kalau misalnya kamu mau sekalian sambil belajar dan waktumu banyak, silakan pakai Photoshop atau pakai AI. Kalau kalian lagi dikejar-kejar waktu, ya udah cari yang gampang aja pakai Canva gitu loh. Kayak kalau di Photoshop itu aku sekalian iseng-iseng ya jelasin ke kalian aja nih. Kalau misalnya di Photoshop itu bisa semuanya gitu loh nih. Aku bikin shape baru di sini. Kalian tuh bisa diklik 2 kali, ini tuh bisa
macam-macam banget ini pilihannya. Kalian bisa gradient, ini kan kalian bisa pilih nih. Oh, kalian bisa pilih-pilih sendiri. Ini mau ditambahin juga bisa tuh. Mau 5 warna juga bisa. Terus kalian mau kasih stroke bisa, kalian mau kasih tekstur bisa, semuanya bisa gitu sih. Kayak maksudnya untuk sekedar, maksudnya aku tidak bilang Photoshop itu satu-satunya cara buat desainnya bagus ya. Pakai Canva pun desainmu itu bisa bagus gitu. Kayak maksudnya lebih kompleks aja memang Photoshop. Kayak kalau kamu suka, memang kamu tertarik ya nggak ada salahnya kamu nyoba Photoshop sih gitu. Oke Kak, makasih. Oke, sama-sama. Oke, Arlo nanya ya. Oke, Arlo kan nanya di sini apakah Canva bisa buat edit foto, contohnya buat efek bokeh. Kalau aku sih kayaknya nggak bisa ya bikin pakai Canva ya, kecuali kamu ambil aja itu foto-foto bokeh atau template yang tadi udah jadi gitu. Soalnya kan yang kayak aku contohin tadi sebelumnya bahwa di Canva itu memang toolsnya itu terbatas banget gitu loh. Kalau misalnya di Photoshop tuh bisa, kamu bisa blur, kamu bisa erase, kamu bisa brush, kamu bisa turunin transparansinya gitu. Kalau misalnya di Canva, ya dari template sih kalau dari aku. Kak, aku mau share screen yang Adobe Illustrator Kak, buat ya, contohnya tadi yang Oh. Oke. Oke, silakan. Misal kita bikin multiple post gitu kan. Nah, kalau dari aku tuh biasanya pakai gini. Ukuran pixelnya itu berapa? Misal 1080 kan. Biar buat bandingin sama Photoshop tadi. Kita misal 6 kan. Itu bakal muncul kayak gini kalau di AI. Jadi lebih gampang gitu buat kalau buat motong-motongnya. Tapi kalau di Canva sendiri juga bisa pakai crop gitu, manual satu-satu. Mungkin seperti itu. Nah, di sini kan agak kurang rapet itu. Di sini kan bisa kita bisa gini. Kalau udah selesai, misal kita mau potong, kita join lagi bisa. Jadi kalau menurutku di AI itu kalau dibanding dengan Canva itu. Mungkin itu aja sih Kak. Itu ada yang resen lagi Kak soalnya. Iya, Sheila silahkan kalau mau nanya. Permisi Kak, mau tanya. Jadi kan kemarin baru aja dapat tugas kayak suruh bikin poster gitu kan Kak. Nah di sini aku kebetulan pakai Canva juga. Nah aku tuh merasa kesulitan dalam mengkombinasikan warna-warnanya gitu loh Kak, supaya posternya tuh terlihat menarik gitu loh. Nah di sini aku mau minta saran dari Kakak, apakah
aku di sini hanya coba-coba warna yang cocok aja atau lihat-lihat contoh dari yang ada di Google atau gimana ya, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, kalau misalnya menurutku bisa pakai link-link tadi yang aku udah cantumin di PPT-nya, nanti bakal dikirimin di grup peserta di Line. Kalau dari aku sih mungkin memang harus kayak gitu sih, satu-satunya cara itu kamu memang harus pakai color palette yang di-generate sama di Google itu. Paham nggak sih maksudnya? Kan di website-website tadi itu kan pakai robot kan, pakai otomatis maksudnya. Kamu tinggal klik tombol generate, nanti color palette-nya tuh keluar. Kayak gitu. Karena color palette itu sebenarnya itu ada teorinya yang tadi aku tunjukin itu dari roda warnanya itu. Jadi kalau misalnya robot-robot itu ngeluarin color palette itu biasanya udah cocok sih kayak gitu. Nah, kamu tinggal pilih aja. Nanti kan kamu bisa generate. Kamu tinggal klik generate aja terus sampai keluar ratusan warna. Kamu tinggal pilih nanti yang menurut kamu cocok. Kamu tinggal coba implementasiin di desainmu kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke teman-teman, mungkin karena waktunya udah habis, tinggal 2 menit lagi. Dari panitia juga udah dikasih tahu buat kita semua bakal balik ke main room habis ini. Makasih semua udah perhatiin workshop kita. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Bisa balik ke main room. Makasih Neo, makasih Zidan. Oke, makasih semua.